Mohon maaf, kita lanjutkan. Tadi ada kesalahan dari pihak panitia. Tadi presentasi untuk session pertama itu tidak bisa terrecord ya. Jadi mohon maaf untuk Jessica, Alven tadi ya, kemudian Munadia dan satu lagi Mulyati tadi ya. Nah, nah, sekarang sudah bisa. Oke, kita teruskan ya untuk sesi kedua. Sesi kedua, oke. Anavitama ya. Bapak Ya, Bu. Anavitama ya. Oke. Ya, siap, Bu. Suara saya masuk, Bu, kira-kira. Masuk, Pak. Bentar, saya. Bapak sudah mengirimkan ya, Pak? Saya barusan mengirimkan, tapi ini saya tampilkan saja, nggak apa-apa ya, Bu, ya? Oke, oke, Barusan. silakan. Langsung aja. Ya, langsung saja ya, Bapak Ya. Ibu, supaya singkat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kan sebelumnya saya anak generasi Islam. Ini adalah saya bersama dengan siswa, yaitu istri saya, dilakukan sebuah si, si, yaitu bisa. Judul dari penelitian kami di sini adalah Effect of Total Uncertainty, External Pressure, Internal and Management of Sharing. Pendahuluan yang bisa kami sampaikan adalah di sini kaitannya dengan laporan laporan keuangan yang ada di sebuah instansi pemerintah daerah. Di sini ada beberapa satu dalam yang yaitu adanya sebuah terlambatan kinerja daripada laporan keuangan tersebut. Maka kami ingin coba melakukan sebuah kaitan dengan si dari kan atau apa yang bisa khususnya si kami lakukan di wilayah di 27 wilayah di 7 desa, sorry, 7 desa atau yang ada di si ini kaitannya dengan wilayah terkait dengan harus dari environmental uncertainty, accountability, external pressure, dan tentunya bagaimana uh, implementasi transparansi yang ada di dalam rumusan masalah yang kami usulkan di dalam simpulkan di dalam kesalahan yang kami ada. Das also transparency of financial report. Dan yang kedua, does ability affect the transparency of financial report. Dan yang ketiga, does external pressure affect the transparency of financial report. Dan yang does affect transparency of financial report. Dan yang terakhir, does affect transparency of financial report. Jadi kami menyimpulkan rumusan masalah yang susun 5 variabel yang kami. Kajian dari teori yang kami gunakan, teori institusional, kemudian ada di institusional isomorphism teori. Ini adalah sebagai teori besar yang bisa menghubungkan
dependent. Kemudian kaitannya dengan ini kan assumption of shareability dikemukakan Peter and Kinichi di dalam itu yang menyatakan explain transparency if giving access to obtain of there be fitting between session by seeing it and in depth about how responsibility in managing resource regional. Kemudian kaitannya dengan environmental sustainability dikemukakan di dalam jurnal yang menyatakan bahwa sini S or faced by an organization that can disrupt its operation cannot adapt proper pace of change and include such as the rate of change reduction, change in information, rate of evolution and action. And it is form of the spirit or by action or what has done with the legitimacy that's been given jadi daerah. This organization feel a sense of responsibility. What is has assigned. Nah, kemudian kaitannya dengan external unsur, teorinya adalah the issue in local management is a complex issue that needs to be addressed because management institutional or kind of gaduh. Yang terkait dengan internal control dikemukakan oleh dalam in government internal control is carried out on the center and so regional control as produced and deadlines that must be hit by holder. Ini adalah kerangka yang kami susun dan ini teks kami bebas kami ini kami usulkan bahwa dari positif nah kemudian submit ini ya, seperti yang kami sampaikan pada kita bisa aparatur daerah which dengan jumlah wilayah yang ada di lokasi. Nah, untuk ambilan sampel yang SIPSEM dengan kriteria yaitu employees works as OPD serve more than 1 years. Dan yang kedua, employees who subdivision atau subak staff server more than 1 years. Dan yang is force treasure dan 1 years. Teknik analisis yang kami lakukan yaitu metode paper regression analysis. Nah, hasil kami yang sudah kami yang pertama informasi sensitif
si siaran state. Jadi kami katakan bahwa pengaruh seperti positif secara signifikan sial atau transparansi siaran. Kemudian yang kedua, yaitu sial signifikan positif signifikan transparansi finansial. Kemudian yang ketiga, external pressure juga menghasilkan hal yang sama, yaitu positif dan transparansi transparansi finansial statement dan finansial berpositif juga transparansi dan kemudian yang yaitu financial management itu positif dan transparansi finansial. Jadi kami dapat simpulkan bahwa dari kelima hipotesis yang kami usulkan di awal, dari hipotesis tersebut dinyatakan bersignifikan dan positif dan signifikan. Nah, hal tersebut kalau kami perhatikan dari hasil penelitian kami dalam pengaruh di eksplorasi laporan eh, sudah sangat sudah sangat sudah sangat ragam. Nah, tersebut salah satu hasil yaitu ya, seperti disebutkan ada efisiensi positif, artinya di sini pemerintah daerah PD yang ada di sini ini telah ekspansi lakukan sesuai dengan hal yang seharusnya. Nah, kemudian secara TV aktivitas aktivitasnya stabilitas yang diisi dan ini harus di dalam sebuah yang maka suatu ekspansi lakukan sekarang. Nah, kemudian untuk external pressure atau tekanan dari eksternal ini berpengaruh positif. Ini kami lihat terhadap OPD yang ada di external pressure di sini ada syarat syarat Mr. Anafi, yes yes ma'am last 1 minute. yes Conclusion. yes oke. Conclusion dari hasil penelitiannya, based on the test and analysis that been carried, it can be conclude from the study that essentially has significant positive effect of the transparency of the local of the district government financial in C regions. Uh, Begitu juga dengan yang lainnya, kaitannya dengan hasil tersebut, kita dapat disimpulkan sebagai positif dan negatif. Mungkin seperti itu. Thank you for attention. Selamat. Thank you, ma'am. Finish, ma'am.
Masih di mute Bu Ima? Masih di mute. Langsung dimulai saja Bu. Sorry, unmute. Sorry, unmute. Oke. Astagfirullahaladzim. Ya, please introduce yourself. Don't forget to mention your affiliation, your topic presentation. Miss Sri Hardianti Sartika. Sorry Oh, ya, tadi kok di unmute ya. oke. Thank you for Mrs. Imawati as a moderator for giving me for my present. Hello everyone, good afternoon. I'm glad to see you all. Let me introduce myself. I'm Sri Hardianti Sartika from Universitas Siliwangi in Tasikmalaya, West Java. I will present about digital financial literacy and financial well-being on the millennial generation in rural areas. Next. Oke. Oke, next Bu. Iya, nggak bisa ini kenapa ya? Sorry, bentar. Saya stop share dulu. Oh, ini udah. Abstracts. Financial well-being is one of the issues that are important to research. Success in increasing financial well-being means success in reducing poverty level. Financial well-being is a condition where a person can meet his need in the present and in the future, feel secure about the future, enjoy life, and overcome unexpected needs in the future. The purpose of this research to explore the role of digital financial literacy in the financial well-being of the millennial generation in rural areas. The conclusion from this literature review is that digital financial literacy influences financial well-being in the millennial generation in rural area. This have been influenced by the financial behavior of individuals. Next. Okay, the main issue from this research, the World Bank report saw that 25 past 7 million or 9 past 80% of Indonesian population will still be below the poverty line in 2021, slightly decreasing compared to 2019 of 10 past 6%. Rural area life is defined as a community of less than 50,000 people living in a specific location, usually on a district or city basis. The result of the population census conducted during February to September 2020 saw that Indonesian population is of productive age born 1981 sampai 1996, namely 69,38 millennial or 25 past 87%. Research saw that many millennials are deeply in debt and struggling to meet long-term and short-term repayment the life. Next. Research from the CFB saw that the financial well-being of the millennial generation is lower than that of the previous generation or baby boomers generation, which is lower among young people. Panos and Wilson that improper understanding and use of commerce and e-wallet application is also believed to have a negative impact on the financial well-being of its users. This condition certainly indicate that
in the digital era, only financial literacy is not enough to be able to manage finance properly. However, understanding and adequate knowledge are also needed about digital-based financial product and service known as a digital financial literacy. An individual financial well-being depends on the chosen financial behavior. Next. Next, Miss. Ya, oke. Ini lambat. Sorry. Oke, literature review. Literature review terdiri dari 3 ya, financial behavior, financial well-being, and digital financial literacy. Financial well-being has many definitions such as retirement planning, financial management, ability to deal with debt. However, the economic landscape has changed a lot in the last few decades. There has been a shift in individual responsibility for saving and investing because today individuals face more complex and consequential financial decisions, such as saving for retirement and investing in education. And digital financial literacy, or DFL, consists of 2 concepts: financial literacy and digital platform. Financial literacy can be interpreted as a person's attitude, behavior, level of understanding regarding financial product and service, and ability to manage his finance. Tony and Desai 2020. At the same time, the digital platform is a set of tools consisting of hardware and software that uses computer and internet technology. So, digital financial literacy is understanding digital financial product and service related to personal financial management. Next. And the last, financial behavior. Behavior finance emerged in the 1990s in line with the demands of the development of the business and academic world, which is began to address the existence of aspects or element of the behavior in the process of making financial and investment decisions. Financial behavior in the involvement of behavior that exists in a person, which include emotion, trait, preference, and various kinds of things that are inherent in human as intellectual and social beings that interact and underlie the emergence of decision to take action according to Richard and Simon. And next. Okay, research methods. The method used in this research is a literature study by sebelumnya kecepatan. Okay, the research method is literature review. Next. Research and discuss in third part. First, digital financial literacy. Second, financial behavior. And third, financial well-being. Next. Digital financial literacy. Digital financial literacy combines the concept financial literacy and digital platform. Digital financial literacy is a multidimensional concept that integrates financial literacy, financial capability, and digital literacy. Financial literacy refers to awareness and knowledge of financial concepts and products needed to manage personal finance according to economic and social circumstances. DFL dimension or digital financial literacy are knowledge, experience, and skill. The digital financial literacy framework, basic knowledge and skill, awareness, the knowing about, practical know-how, the knowing how, decision-making, attitude, and behavior, and then self-protection. Next. Financial behavior. Financial behavior integrate behavioral and cognitive psychological theory with economic and financial theory to explain the motive of someone who behave irrationality in financial decision. Behavioral
study how human behave in financial terms. In particular, study how psychology influences financial decision, company, and financial market. Financial behavior is a part of implementing in financial literacy, which is believed to have a positive impact on a person's financial well-being. And then there is a dual relationship between financial literacy and behavior. Financial literacy affect financial behavior and vice versa. Next. And financial well-being. Financial well-being is a condition where a person can fulfill current and future financial obligations, prepare to meet future financial needs, and make use then can be enjoyed. Financial well-being is defined as a state in which an individual has a sense of control over day-to-day and monthly finance, the capacity to absorb financial shocks, third, activity tracking to meet financial goals, and fourth, the ability to make financial choices to enjoy life. The indicator of financial well-being in this research, including objective measures, amount of debt, and subjective measures, financial satisfaction, and overcoming financial tension. Next. Conclusion, digital financial literacy is a person understanding of online purchase, online payment, and various payment methods and online banking system. Behavior finance integrate behavioral and cognitive psychological theory with economic and financial theory to explain the motivations of someone who behave irrationality in a final decision. Financial well-being as the perceived ability to maintain current and anticipated desired living standard and financial freedom. Thank you. Thank you for your attention, and I give it back to moderator, Ms. Imawati. Terima kasih. Thank you for your presentation, Ms. Sri Hardianti Sartika. Okay. Yeah, now let's continue to the second presenter. I will be given to Ahmad Rojali. Okay, Ahmad Rojali. Ya, baik Bu. Please introduce yourself. Don't forget to mention your affiliation and your topic presentation. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Saya Ahmad Rojali dari Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul The Effect of the Implementation of Good Corporate Governance on the Performance of Sharia Banking in North Sumatra. Next book. Perkembangan ekonomi di dunia. Perkembangan ekonomi di era digital ya saat ini ya ditandai dengan kemajuan ekonomi yang ada di negara-negara maju dan juga negara-negara berkembang. Salah satunya ekonomi yang saat ini berkembang yaitu ekonomi yang ada di negara Indonesia. Jadi dari perkembangan ekonomi ini diharapkan mempunyai dampak yang positif ya, baik untuk kegiatan pelaku bisnis, diantaranya itu yaitu perbankan syariah. Jadi dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi, mutlak harus dibarengi dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG, sehingga lembaga keuangan syariah tidak hanya berlabel syariah saja, tetapi juga harus benar-benar bersikap profesional sehingga dapat bersaing dengan lembaga keuangan konvensional. Next, Bu. Jadi menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 14/17/PBI/2012, kegiatan usaha bank ini ada 5, yaitu trust, kemudian financial intermediary, agent of development, agent of equity, dan agent of stability. Jadi kelima kegiatan bank ini sebagai indikator bahwasannya penerapan GCG pada perbankan syariah itu sangat dibutuhkan atau sangat penting untuk masa sekarang dan juga masa yang akan datang.
Next, Bu. Selanjutnya, kalau kita berbicara mengenai GCG, tentunya kita harus mengetahui apa sih arti dari GCG itu. GCG atau Good Corporate Governance ini merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Itu GCG. Kalau menurut Bank Dunia, GCG atau Good Corporate Governance ini adalah aturan, standar, dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur, dan manajer, serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang, serta pertanggungjawabannya kepada investor. Tujuannya untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan dalam mencegah penyalahgunaan sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan yang dinamis. Next, Bu. Kalau kita bicara ringkasnya ya, GCG ini digunakan sebagai landasan untuk mengawasi jalannya tata kelola perusahaan atau lembaga perbankan syariah agar dapat memberi hasil mekanisme manajemen yang lebih efektif dan efisien. Jadi GCG ini memiliki 5 prinsip. Yang pertama itu transparansi, accountability, responsibility, professional, dan fairness. Next, Bu. Kemudian kinerja perbankan. Kalau kita lihat kinerja perbankan ya dapat dinilai ya dengan pendekatan analisa rasio keuangan. Jadi tingkat kesehatan bank diatur oleh Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 6/23/DPNP 31 Mei 2004 kepada semua bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional perihal sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum dan peraturan Bank Indonesia nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank wajib melakukan penilaian secara triwulan untuk bulan Maret, Juni, September, dan juga Desember. Next, Bu. Untuk research method, jadi penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yang mana objek penelitian ini ada 2, yaitu Good Corporate Governance dan juga kinerja perbankan syariah. Next, Bu. Jadi hasil dari penelitian ini yaitu lembaga perbankan syariah untuk mendukung dan menerapkan Good Corporate Governance sebaiknya menerapkan prinsip yang pertama itu sidik, tablik, amanah, dan juga fatona. Pada prinsip sidik artinya dalam mengelola manajemen, bank syariah ini dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran dan menggunakan cara yang halal, bukan cara yang subhat ataupun cara yang haram. Prinsip kedua yaitu tablik. Tablik dalam artian seluruh kegiatan operasional dilakukan dengan berkelanjutan. Artinya diperlukannya sosialisasi manfaat dari produk dan jasa perbankan syariah kepada masyarakat. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu amanah. Amanah ini berarti menjaga tata kelola manajemen operasional dengan hati-hati dan menjunjung tinggi nilai kejujuran. Manfaatnya pada prinsip amanah ini akan menimbulkan rasa percaya kepada pihak nasabah terhadap bank syariah. Dan yang terakhir yaitu prinsip fatona. Maka untuk mengelola bank harus dilakukan dengan profesional dan kompetitif agar mendapatkan keuntungan yang maksimum dan rendahnya tingkat resiko bank syariah. Nah, kemudian lembaga-lembaga yang mempunyai peran penting untuk mendukung penerapan dari prinsip GCG ini pada bank syariah adalah Dewan Syariah Nasional atau DSN, kemudian Dewan Pengawas Syariah atau DPS, kemudian Lembaga Mediasi Perbankan, Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas, dan Pengadilan Agama yang sekarang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan masalah atau sengketa pada bidang ekonomi syariah. Penerapan Good Corporate Governance dapat dilakukan dengan 5 tindakan, yaitu yang pertama membuat visi, misi, dan corporate values untuk memenuhi prinsip GCG. Yang kedua, penyusunan struktur GCG secara efektif. Yang ketiga, membuat
corporate value menurut prinsip syariah. Yang keempat, membuat ketentuan tentang mekanisme public disclosure yang efektif. Dan yang kelima, menyempurnakan semua kebijakan bank syariah. Next, Bu. Penerapan good corporate governance adalah sebuah implementasi dari penerapan visi dan misi perbankan syariah. Poin pada visi adalah untuk memenuhi kegiatan operasional dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Pada misi adalah membuat konsep yang sesuai dengan pelaksanaan good corporate governance dan pengawasan agar tidak terjadi resiko untuk menjamin keberlangsungan kegiatan manajemen operasional bank syariah. Dari penerapan GCG ini, perbankan syariah berharap akan dapat meningkatkan nilai tambah untuk semua pihak yang mempunyai kepentingan atau stakeholder dengan melalui beberapa tujuan, yaitu yang pertama, perbankan syariah berharap dari penerapan GCG ini dapat meningkatkan nilai efisiensi, efektivitas, dan kesinambungan. Dari inilah akan membuat para pemegang saham, pegawai, dan stakeholder lainnya merasakan kesejahteraan. Yang kedua, legitimasi manajemen operasional akan meningkat dan akan dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, memberi dan mengakui hak dan kewajiban stakeholder. Dan yang keempat, biaya modal yang dikeluarkan menurun. Nilai perusahaan atau perbankan syariah meningkat dari biaya modal yang dihasilkan lebih rendah. Jadi, perbankan syariah ini dalam penerapan GCG atau Good Corporate Governance mempunyai harapan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia kepada bank syariah dan meningkatkan pertumbuhan market share industri perbankan syariah. Lanjut, Bu. Kesimpulannya, jika perbankan syariah menerapkan GCG dengan konsisten, maka akan menimbulkan dampak yang positif bagi bank syariah. Karena dalam prinsip GCG, ya terdapat kesamaan dengan prinsip syariah, seperti transparansi, independensi, akuntabilitas, dan responsibility. Kemudian good corporate governance dapat menciptakan budaya yang unggul yang akan dimiliki oleh bank syariah. Budaya unggul tersebut akan membantu tercapainya tujuan yang ingin dimiliki oleh bank syariah dan akan membuat suasana kerja lebih dinamis. Jadi GCG ini membantu bank syariah untuk memperkuat sistem kepemimpinan atau leadership sehingga akan menjadikan suatu nilai yang positif demi majunya bank syariah. Jadi jika perbankan syariah menerapkan prinsip GCG ini dengan efektif, maka akan menguntungkan suatu pihak perbankan syariah dan juga akan menambah rasa kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan Islam atau lembaga keuangan syariah. Demikian presentasi saya kembalikan ke Ibu. Thank you for your presentation, Mr. Ahmad Rujali. Okay. Sebentar. Galuh Kurnia Pertiwi. Ya, Bu. Yeah, it will be given to Galuh Kurnia Pertiwi. Yeah, please introduce yourself and don't forget to mention your affiliation and your topic presentation. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. First of all, I want to introduce myself. My name is Galuh Kurnia Pertiwi from Universitas Muhammadiyah Surakarta, and the topic is about analysis of the financial performance of selected
South Korean entertainment companies before and after acquisition. Next. So in this presentation is divided into 5 parts: background, literature review, method, result, and the last is conclusion. Next. Okay. First, background. One of the international phenomena that is currently in the spotlight is the Hallyu Wave or Korean Wave. This phenomenon illustrates how the spread of various South Korean products and culture through the international market. Due to the large number of enthusiasts in the Korean entertainment industry, this has triggered very tight competition among the entertainment companies in South Korea. Many acquisitions are carried out by companies as one way to expanding their business to the international market. Next. And the literature review, I used two theory about acquisition and financial analysis. Acquisition based on PSAK number 22. Acquisition is a merger between two or more companies where there is one company that has control over another company. So to be considered as an acquisition, the company, acquiring company must take over at least 51% of the company's entire stock or asset. And financial analysis. Financial analysis is carried out by comparing the performance of one period to another period during a certain period. And in this research, I use 6 financial ratio. And next, and the methodology. The type of this research is quantitative research, and the data collecting method is through the secondary data. The secondary data that obtained from the company's financial statement before and after acquisition in the 2018 until 2022 period. And the variables in this study is return on equity, return on asset, net profit margin, gross profit margin, earning per tax, fixed asset turnover, and total asset turnover. And the population is all entertainment companies in South Korea. And the sample in this study were determined by several criteria, which are South Korean market entertainment company that made acquisition during the 2018 to 2022 period. South Korean entertainment company listed on the Korean Composite Stock Price Index, a company that has a major market in the field of entertainment. And the data analysis method, I use SPSS and use classical assumption through normality data test and hypothesis testing through through paired sample t-test and Wilcoxon sign rank test. Next. Next, Ibu. And the result, there are 4 company sample in this research, and SPSS application was used. And I use classical assumption through normality data and hypothesis test through simple sample t-test and Wilcoxon sign rank test. Next. So this is the normality data result. So since I use 0.05 for significant level, so if the significant level of the variable is higher than 0.05, that means the data
is normally distributed. But if the significant level is lower than 0.05, the data is not normally distributed. And from the table, we know that all the variables are normally distributed, except the average of the GPM before acquisition, because the significant level is 0.03, which means lower than 0.05. Next. And this is the pair t-test result. From the data that normally distributed, which are return on equity, return on asset, net profit margin, earning per test, turnover, and fixed asset turnover. I use pair t-test to know the difference between before and after acquisition. For t-test, if the significant level is lower than 0.05, that means there is a significant difference between before and after acquisition. Otherwise, if the significant level is higher than 0.05, that means there is no significant difference between before and after acquisition. And we can know that only one variable that shows the significant difference before and after acquisition, that is NPM or net profit margin. Next. And for the data that sebelumnya, Bu. And for the data that not normally distributed, we use Wilcoxon-Sain rank that if the significant level is higher than 0.05, that means there is no difference between after and before acquisition. And we can know that the significant level of the gross profit margin is 1, which means is higher than 0.05. Next. And discussion from the data before, from the result before, we can know that 7 financial ratio used, only one ratio is different between before and after acquisition. That is NPM. And the rest of them did not show any significant difference between before and after acquisition. Next. And the last is conclusion. The acquisition itself was carried out with the hope that it will make a significant difference to the company's performance before and after the acquisition. And there were no appreciable difference in their financial performance as measured by the return on equity, return on asset, gross profit margin, earning per share, total asset turnover, and then fixed asset turnover. And the last is, however, evaluations utilizing the net profit margin variable reveal a sizable variance in financial performance between the before and after acquisition. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you for your presentation, Miss Galuh Kurnia Pertiwi. Okay. Now let's continue to the finale presenter. It will be given to Miss Ari Dewi. Okay. Miss Ari Dewi. Oke, sebentar. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas Ibu, sebentar. Saya screen sendiri apa dibantu, Bu? Sebentar Bu, lagi proses. Ya.
Yeah, please introduce yourself and don't forget to mention your affiliation and your topic presentation. Eh, Miss baik. Ari Assal- Dewi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi saya adalah dosen dari Universitas Islam 45 Bekasi. Ini adalah riset saya bersama mahasiswa yang berjudul Influence of Audit Tenure and Audit Fee on Audit Quality with Audit Committal Quality as Variable Moderating. Baik, next mungkin Bu. Jadi riset ini dilatar belakangi oleh bahwa pelaporan keuangan itu mempunyai fungsi untuk membuat keputusan penggunanya ya, stakeholdernya. Jadi untuk meningkatkan kepercayaan laporan keuangan oleh perusahaan, maka diperlukan peran komite audit untuk mengevaluasi atau memberikan opini ya atas laporan keuangan. Namun demikian, terdapat beberapa kasus atau fenomena di mana dalam laporan keuangan itu terkadang ada suatu fraud, yaitu kalau di Indonesia itu direfleksikan atau POR kualitas audit ini direfleksikan adanya kasus di PT 3 Pilar Sejahtera Food dan beberapa perusahaan di mana ditemukan kesalahan setelah dilakukan investigasi oleh Ernst & Young Indonesia. Oke, next Bu. Jadi tujuan riset ini adalah untuk menentukan apakah terdapat pengaruh tenure audit pada kualitas audit, kemudian untuk menentukan apakah ada pengaruh audit fee terhadap kualitas audit. Kemudian kami juga menambahkan variabel moderating, yaitu komite audit. Variabel moderating ini kami tambahkan karena adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu bahwa ada yang menyatakan bahwa tenure audit itu tidak berpengaruh atau berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sehingga kami menambahkan variabel komite audit sebagai variabel moderating antara pengaruh tenure audit terhadap kualitas audit, kemudian pengaruh moderating komite audit terhadap hubungan audit fee dan kualitas. Ya, boleh next, Bu. Oke, next mungkin. Tes. Boleh next, Bu. Kok susah ya Bu, sebentar. Oke. Baik, teori yang mendasari riset ini adalah agensi teori, bahwa agensi teori ini menyatakan bahwa perusahaan itu merupakan titik temu antara agen dengan prinsipal. Oleh karena itu adanya asimetri informasi, kemudian si agen lebih banyak mengetahui informasi tentang perusahaan, diperlukan suatu mekanisme pengawasan, yaitu adanya audit oleh pihak eksternal. Kemudian ada definisi mengenai kualitas audit, audit tenure, audit fee, dan komite audit. Oke, boleh di next, Bu. Jadi hipotesis dalam penelitian ini bahwa audit tenure mempunyai hubungan positif terhadap kualitas audit. Nah, di sini diasumsikan bahwa semakin tenure audit itu semakin lama, maka pengetahuan auditor mengenai kondisi klien itu lebih baik, sehingga akan meningkatkan kualitas audit. Kemudian audit fee berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Dengan meningkatnya fee yang dibayarkan oleh perusahaan,
tugas dan resiko ini juga memerlukan high level of expertise, sehingga akuntan publik ini akan lebih memaksimalkan provide maximum auditing and reporting result. Jadi kalau seseorang diberikan suatu fee yang lebih tinggi kan lebih termotivasi sehingga kualitas auditnya lebih meningkat. Kemudian hipotesis yang ketiga, kualitas komite audit ini memperkuat hubungan antara audit tenur dan kualitas audit. Kualitas audit ini bisa mencegah agensi problem dari pihak agen dengan prinsipal. Jadi dengan adanya KAP yang tenurnya yang lebih tinggi, yang lebih panjang ya, si auditor lebih banyak mengetahui tentang kondisi klien. Lah ini diperkuat dengan adanya komite audit, karena tugas komite audit ini adalah membantu pihak manajemen atau membantu Dewan Komisaris untuk dalam proses penunjukan KAP. Kemudian hipotesis yang keempat bahwa audit komite ini memperkuat hubungan antara fee audit dan kualitas audit. Jadi adanya komite audit dapat membantu akuntan publik untuk lebih deepen and expand auditing terkait dengan hasil dan analisis komite audit, sehingga memerlukan kompetensi. Adanya fee yang tinggi ini akan mendorong auditor untuk bekerja yang lebih baik, dan itu didorong oleh adanya komite audit. Baik, next-nya Bu. Sebelumnya Bu mungkin sebelumnya. Jadi tadi masuk ke sampel ya. Sebelumnya Bu. Ini malah terakhir Bu. Sebelumnya chapter 3. Jadi sampel penelitian ini adalah perusahaan customer non silikal yang terdaftar dari tahun 2019 sampai 2021. Jadi total sampelnya adalah ada 116 perusahaan. Analisis penelitian ini menggunakan data panel, dianalisis dengan regresi menggunakan software eViews. Oke, next-nya mungkin Bu. Hasil penelitian, ini hipotesis pertama dulu mungkin Bu ya. Ini langsung ketiga ini. Oh ya deh, ini pengukuran dulu ya. Jadi kualitas audit di sini diukur menggunakan proxy earning management ya. Jadi diasumsikan bahwa kalau kualitas audit itu bagus, maka perusahaan bisa mendeteksi adanya earning management yang dilakukan oleh pihak manajemen. Ini menggunakan accrual earning management model Kotari. Kemudian audit tenure ini menggunakan real tenure dari KAP dengan klien. Kemudian audit fee menggunakan natural logaritma dari audit fee. Kemudian komite audit ini menggunakan scoring berdasarkan tugas dan tanggung jawab komite audit dalam peraturan OJK nomor 55 tahun 2015. Penelitian ini menggunakan variabel kontrol yaitu size, leverage, dan company growth. Oke, baik. Next-nya Bu. Oke, hipotesis pertama ini ditolak. Jadi ternyata audit tenur itu tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini mungkin mengindikasikan bahwa hubungan KAP dengan perusahaan itu semakin lama itu sehingga mengurangi independensi dari auditor. Oke, next-nya. Kemudian hipotesis kedua juga ditolak.
bahwa audit fee ini tidak mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini mungkin mengindikasikan bahwa fee audit itu merupakan negosiasi awal antara pihak perusahaan dengan pihak manajemen. Fee audit ini terkait dengan resiko dari penugasan sudah dinegosiasikan di awal sehingga audit fee ini tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Jadi mungkin bahwa KAP besar ini ingin menjaga profesionalismenya, sedangkan KAP kecil ini ingin membangun profesionalisme sehingga audit fee ini tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Kemudian hipotesis ketiga, next-nya Bu. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima dan ini sesuai dengan agensi teori bahwa memang tugas komite audit ini adalah mengurangi agensi problem, yaitu dengan mensupervisi dari laporan keuangan. Jadi perusahaan yang mempunyai tenur yang lama, ya, ini dengan adanya tenur yang lama dengan KAP, dengan adanya komite audit ini akan mencegah untuk melakukan perusahaan untuk melakukan earning management. Next-nya Bu. Hipotesis keempat, next-nya. Hipotesis keempat ditolak. Jadi justifikasi ditolak ini mungkin terkait dengan peraturan OJK tahun 2015 bahwa ternyata tugas komite audit ini hanya providing recommendation for the appointment of KAP based monitoring and reviewing the result. Jadi cuma terkait dengan memberikan rekomendasi KAP mana yang akan ditunjuk, tetapi tugas komite audit ini tidak terkait dengan penentuan fee antara perusahaan dengan pihak manajemen. Sedangkan variabel kontrol dalam penelitian ini, next-nya Bu, next. Untuk size ini tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit. Kemudian company growth ini mempunyai pengaruh terhadap komite audit. Kemudian leverage ini tidak mempunyai pengaruh terhadap komite audit. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Ya. Di kesimpulan bahwa audit tenur mempunyai pengaruh negatif terhadap audit quality, kemudian audit fee tidak berpengaruh terhadap audit quality, audit komite ini tidak dapat memperkuat pengaruh positif antara audit tenur dengan audit quality, kemudian audit komite ini tidak memoderasi atau tidak memperkuat pengaruh audit fee terhadap audit quality. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Thank you for your presentation, Miss Ari Dewi Cahyati. Okay. Thank you for all of the presenter, ladies and gentlemen. Now we are going to the question and answer session. I will open for 1 to 2 questioner. Don't forget to mention your name and affiliation. Any more question? Any more question? No. Miss Ari Dewi? Saya boleh tanya. Mungkin lebih presenter yang lain Bu ya. Oke. Jadi tadi mungkin yang dipresentasikan Pak Ahmad Rojali ya, saya agak bingung gitu ya. Data yang digunakan data primer apa sekunder ya? Itu yang pertama. Kemudian bagaimana cara menarik kesimpulan atau
alat analisis yang digunakan tadi bisa ditarik kesimpulan bahwa corporate governance yang diimplementasikan di perbankan syariah tadi bisa menguntungkan, bisa menambah kinerja gitu ya. Itu yang belum saya dapat pada saat presentasi gitu ya. Ya, mungkin itu saja pertanyaannya, Bu. Oke. Mr. Ahmad Rozali, please. Untuk pengambilan datanya ini Bu, saya menggunakan data primer Bu, yang saya kumpulkan dari wawancara, kemudian dari data-data yang terkumpul di perbankan syariahnya tersendiri Bu. Begitu. Jadi untuk pengukuran ininya, kinerjanya, tadi gimana Bu pertanyaannya? Pengukuran kinerja Bu ya? Ya, jadi kan di kesimpulan disimpulkan bahwa ini CG ini menguntungkan perusahaan, CG ini bisa menambah percaya diri atau meningkatkan kinerja. Nah, bagaimana cara Bapak menganalisis sehingga kesimpulannya seperti itu, Pak? Nah, jadi untuk meningkatkan kinerja perbankan syariah itu Bu ya, ini bank syariah itu dia menerapkan yang namanya prinsip Bu. Jadi prinsip itu kayak sidik, amanah, tablik fatona itu Bu. Jadi kayak misalnya sidik. Sidik ini kan tentunya bank itu harus bisa dipercaya oleh masyarakat. Mustahil kalau misalnya perbankan syariah itu nggak dipercaya sama masyarakat, karena sebagaimana banyak kasus ya Bu ya, perbankan konvensional itu karyawannya itu banyak yang melakukan tindak ini Bu, kayak tindak apa Bu ya, kayak tindak kejahatan Bu terhadap bank itu, kayak penyalahgunaan ini jabatan, kemudian dikorupnya ininya uang dari nasabah itu Bu, kemudian adanya KKN juga Bu. Gitu Bu, itu yang pertama. Kemudian untuk mengukur kinerjanya juga bank syariah ini harus ini Bu, ada namanya sikap amanah. Kalau tablik kan tadi kejujuran, kalau amanah ini dapat dipercaya. Nah, jadi supaya masyarakat itu mau menyimpan uangnya di bank syariah, tentunya bank harus membangun image yang positif kepada masyarakat. Bagaimana bank syariah itu bisa membangun image yang positif kepada masyarakat? Tentunya bank itu harus memperkenalkan produk-produknya kepada masyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui, produk di bank syariah itu kan banyak Bu ya. Salah satunya ada murabahah, mudorobah, musyarakah, dan kafalah. Tentunya semua produk di bank ini harus dijelaskan. Agar apa? Agar supaya masyarakat tahu bahwasannya menyimpan uang di bank syariah itu ya, itu banyak manfaatnya. Selain itu juga terhindar dari namanya bunga ataupun riba. Begitu Bu. Itu. Kemudian untuk mengukur kinerjanya, bank itu harus bersikap fatona atau profesional. Profesional ini maksudnya banyak kita temui Bu ya. Dia bank ya berdasarkan syariah gitu, dasar hukumnya syariah, tapi ketika kita masuk di bank itu masih melakukan penerapan secara konvensional gitu Bu. Maksudnya dia itu memang namanya aja syariah, tapi penerapannya ya konvensional. Kalau misalnya, oh ini riba, ya kan? Tentunya nggak boleh. Tapi riba yang mereka terapkan itu sama dengan kayak bunga gitu Bu. Itu Bu ya. Gimana Bu Ari Dewi? Mungkin satu lagi ya yang terakhir ya. Masih penasaran kayaknya. Respondennya siapa Pak ini? Yang di interview atau bahasanya mungkin kalau di riset kualitatif itu informan ya, informannya. Kualitatif sepertinya Bu dia, ya informan. Kalau informannya itu sendiri ini Bu. Jadi informannya itu pertama dari nasabahnya itu sendiri Bu, yang menyimpan uang di bank syariah. Yang kedua direksi dari perbankan syariah itu sendiri Bu. Oke, baik itu saja mungkin Bu. Saya udah penasarannya udah terjawab. Oke. Sebetulnya saya juga penasaran Bu. Saya juga lagi mendalami penelitian kualitatif, jadi sebetulnya tadi si Ahmad Rozali itu kemana ya?
Tapi kalau informalnya hanya 2, sepertinya nggak itu ya, biasanya ganjil sih jumlahnya. Oke, makasih ya. Eh, ini, ladies and gentlemen, now we are in the last session. I would like to thank for all the participation. Hopefully, all the presentation will give use new insight to knowledge. Thank you for your attention. Mungkin untuk menutup acara ini kita bisa berfoto. Ahmad Rujali, mohon maaf, Mr. Ahmad Rujali, oke, tersenyum. Thank you. We will announce the best presenter from each room session after closing and the conference WhatsApp group. Ya, nanti akan mengumumkan di WhatsApp group siapa presenter yang terbaik, begitu. Ya. Terima kasih, thank you. Thank you, Miss Ima. Ya, thank you. Terima kasih, Bu. Izin live. Ini ke main room dulu atau live Zoom? Live break room dulu aja kali Bu ya. Ya, siap ke main room.